warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pembelajarannya, untuk KM bisa ini dulu, yang saya dulu yang tidak hadir. KM dulu. Kang Sena bisa di absen dulu yang tidak hadir. Sengaja di berdoanya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita awali dulu dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ berdoa sama KM biasanya. Dari Bapak. Awalan, kebetulan Bapak. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang iman yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu iman yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti apa? Iman secara bahasa itu berasal dari amana yu'minu imanan, yang artinya secara harfiah itu percaya dengan penuh keyakinan. Nah, iman juga merupakan akidah dasar ya untuk Islam, yakni sistem keyakinan atau kepercayaan dalam hati kita. Menurut para ulama, iman itu merupakan keteguhan kepercayaan dalam hati kita dan mengucapkannya dengan lisan, lalu melakukannya dengan sepenuh hati, dengan penuh keikhlasan. Secara istilah, iman adalah percaya dengan yakin adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat, kitab-kitab, rasul, hari akhir, dan qadar yang baik dan buruk. Nah, ada yang mau baca hadisnya? Artinya aja. Ya, sok boleh. Artinya, maka kabarkan padaku tentang iman. Rasulullah bersabda, iman adalah bahwa kamu beriman kepada Allah dan malaikatnya, segala kitabnya dan rasulnya dan hari akhir, serta kamu beriman dengan qadar baik dan buruk. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, bisa kita artikan di sini, Rasulullah SAW telah bersabda. Seorang sahabat bertanya, maka katakanlah padaku tentang iman. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, iman adalah bahwa kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikatnya, segala kitabnya dan rasulnya, dan hari akhir, serta kamu beriman dengan qadar baik dan buruk. Hadis riwayat dengan Imam Muslim. Nah, di sini Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa iman yang mungkin kita kenal sebagai rukun iman ya. Ada berapa rukun iman? 6. Coba sebutkan satu-satu. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qadar. Apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada yang tahu? Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Oke, Hadiah. terus ada lagi? Ada lagi? Percaya adanya Allah. Oke, ada lagi yang lain? Oke. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah percaya akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu memperhatikan kita.
kita harus bukan hanya percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga harus mengucapkannya dalam lisan kita bahwa kita itu percaya adanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita melakukannya dengan penuh keikhlasan, melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik melalui Al-Qur'an maupun hadis, dan menjauhi segala larangannya dengan penuh keikhlasan. Nah, lalu beriman kepada malaikat Allah. Ada yang mengetahuinya? Apa itu iman kepada malaikat? Ayo. Percaya dengan malaikat. Oke, ada yang lain? Oke. Iman kepada malaikat adalah memang percaya ya. Kita harus percaya dengan adanya malaikat-malaikat Allah, dengan mengetahui tugas-tugas mereka masing-masing, dan dengan kita mengetahui tugas-tugas para malaikat yang ada, itu bisa membuat kita, memotivasi kita untuk terus berbuat baik dengan adanya para malaikat dan dengan percayanya kita akan adanya para malaikat. Lalu beriman kepada kitab. Ada yang tahu bagaimana beriman kepada kitab? Ayo. Ada yang tahu beriman kepada kitab? Beriman kepada kitab Allah yang kita ketahui ya, kitab-kitab Allah itu ada 104 kalau tidak salah. Yang wajib diketahuinya itu ada 4. Ada yang tahu apa saja yang 4? Ya, terus juga, terus apa lagi? Al-Quran. Al-Quran, Injil, Taurat, dan Zabur. Zabur diturunkan kepada Nabi. Terus kitab Taurat diturunkan kepada Nabi. Nabi. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi. Dan yang terakhir Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita ketahui, beriman kepada kitab itu bukan hanya kita percaya dengan penuh hati, tapi juga kita melaksanakan segala perintah yang ada di dalam kitab tersebut dan yakin bahwa itu adalah Allah. Itu bukan hanya sekedar karangan para manusia, tapi benar-benar Allah yang diturunkan kepada utusan Allah. Selanjutnya beriman kepada Rasulnya Allah. Ada yang tahu beriman kepada Rasulnya Allah? Yuk, angkat tangan. Tidak ada. Beriman kepada Rasulnya Allah itu berarti kita yakin bahwa mereka adalah manusia-manusia terpilih yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menuntun umat manusia ke jalan yang benar dan baik. Dan kita harus percaya dengan hadis-hadis yang mereka keluarkan untuk menuntut kita. Dan adapun beriman kepada hari akhir. Nah, beriman kepada hari akhir itu kita harus percaya bahwa kita itu tidak akan selamanya di dunia ini. Pasti ada hari terakhir yang dimana seluruh dunia itu akan musnah. Dengan kita beriman, yakin bahwa adanya hari akhir itu memungkinkan kita untuk terus beribadah dan melakukan segala sesuatu yang baik dan benar menurut syariat Islam.
Adapun beriman kepada qadar baik dan buruk, itu kita akan selalu, ketika kita beriman kepada qadar baik dan buruk, kita akan selalu merasa bersyukur dengan dengan segala ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Apakah itu baik bagi kita atau buruk bagi kita, pasti akan ada hikmahnya di setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk contoh beriman kepada qadar baik dan buruk, mungkin seperti kita pernah berada di posisi yang benar-benar terpuruk gitu, yang benar-benar jatuh mental pun kata zaman sekarang. Jatuh mental, benar-benar tidak bisa bangkit. Nah, kita memasrahkan segalanya. Kita berpikir itu tuh ujian Allah Subhanahu wa taala dan mungkin itu buruk untuk kita. Tapi jika kita telaah lagi lebih dalam, itu mungkin ada hikmah di balik semua. Kita hanya terus, tugas kita hanya terus berusaha dan memasrahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa taala akan terus menerangi jalan kita dan memberikan jalan petunjuk yang baik untuk kita. Nah, adapun keimanan itu berkaitan erat dengan keikhlasan. Tidak disebut iman yang kuat, tidak ada seseorang yang disebut iman yang sangat kuat tanpa memiliki keikhlasan dalam beribadahnya. Contoh, kita itu mau sholat, tapi sholatnya kita itu karena terpaksa, tidak ada keikhlasan. Berarti kita belum beriman di sana. Iman kita masih semu, belum iman yang sejati. Karena iman yang sejati adalah iman yang tulus dan kokoh dan konsisten gitu, melahirkan amal-amal soleh serta membawa kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, iman yang semu itu iman yang mudah goyah, yang yang tidak konsisten dan dangkal gitu. Itu mudah ditipu daya imannya. Nah, keikhlasan dalam beriman itu sangat penting ya semuanya, karena yang seperti kita ketahui, keikhlasan dalam iman seseorang itu memang sangat berhubungan erat. Seseorang melakukan segala hal tanpa keikhlasan, itu semuanya akan sia-sia gitu. Termasuk beriman. Kita beriman, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak ikhlas dengan keyakinan kita, itu semua akan sia-sia gitu. Tidak akan menjadi amal untuk kita di akhirat. Tapi ketika kita bisa memadukan antara iman dan ikhlas itu bisa memungkinkan kita untuk memperkuat keimanan kita dan memperbaiki akal pikiran kita yang tidak hanya melihat duniawi tapi juga akhirat. Nah, mungkin untuk pembahasan sekarang sekian saja. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Jadi diberi poci. Bertanya. Yang kita belum pada ngerti dari wajah-wajahnya. Ayo bertanya. Bebas, asal seputar iman. Ya, nama. Nama saya Latifah Siti Asma'ul Husna. Oke. Izin bertanya, apa manfaat dari kita mempelajari ini? Manfaatnya? Ya.
Soalnya Bapak tidak mempelajari manfaatnya yang jadi Nah, manfaat kita belajar tentang iman itu mungkin bisa memperkuat keimanan kita, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika kita lihat dalam sejarah ya, orang-orang terdahulu itu sebelum Islam pasti iman terdahulu. Jadi sangat penting bagi kita yang sudah Islam, tapi jika kita sendiri tidak tahu apa itu iman dan tidak bisa melaksanakan keimanan, mungkin bisa kita lihat sekarang banyak orang yang mengaku Islam namun tidak bisa melakukan segala sesuatu sesuai syariat Islam. Karena itulah iman sangat penting untuk dipelajari. Apakah dipahami? Ada yang lain? Ayo. Ayo tuh macu. Stop. Stop. Izin bertanya, nama saya Grima Menda. Bagaimana cara menguatkan iman ketika dalam keadaan kondisinya itu sedang lemah, sedang jauh di bawah? Gimana caranya? Oke. Bagus, pertanyaan bagus. Untuk pribadi saya yang saya alami ya, saya hanya terus berpikir positif tentang segala ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan gitu. Jadi apapun ujiannya, seberat apapun ujiannya, kita berusaha untuk berpikir positif tentang ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin, karena keimanan kita itu, kita harus benar-benar yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin memberikan ujian yang di atas kemampuan kita gitu. Karena Allah memberikan ujian tersebut kepada kita, berarti Allah percaya kepada kita bahwa kita mampu melaksanakannya, mampu melewatinya. Dan apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah terus berusaha dan juga tidak lupa berdoa, mempasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala sesuatu yang kita usahakan itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mungkin diperlancar juga ketika kita mendapatkan kegelapan dalam jalan kita, mungkin Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan cahaya tersebut karena usaha kita dan doa yang terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Oke, ada yang lain? Ayo. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, mau pulang? Mau. Nah, kita duduk. Saya yang bisa menjawab bisa keluar. Apa ya? Coba sebutkan contoh beriman kepada malaikat. Yang bisa jawab langsung keluar. Berasa-asa keluar dari pesantren. So, ada yang bisa jawab? Ayo. Udah pertanyaannya. Contoh beriman kepada malaikat. Ayo coba. Tulip di sini mau jawab.
Guys. Kang Sena mau jawab? Ayo, sok. Siapa yang jawab? Hmm? Malaikat. Bukan aku. Malaikat. Oh. Nah, yang jawab, ada yang jawab ini? Pertanyaan lain. Selalu memohon Pertanyaan hidayah lain. kepada Allah dan bersyukur. Oke, bisa. Kasih baru keluar. Mau keluar duluan. Lulus gak? Boleh ke warna. Sana. Kamu dia apa? Iya. Kagok ya. Mungkin cukup ya, sekian saja ya. Terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Siapa? Mohon maaf mungkin Bapak banyak kesalahan dalam berkata atau tindakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum kita keluar, kita berdoa terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum.